Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Kita akan bicarakan sekarang tentang persiapan akhir semester Matematika Peminatan di kelas 11. Oke, kita mulai aja. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,5 dan jari-jari 6 adalah. Jadi kalau kita mau menentukan persamaan lingkaran dengan pusat tertentu dan jari-jari tertentu, maka kita harus ingat rumus ini. Ya, sesudah kita ingat, kita masukkan aja. Maka X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita uraikan menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 tambah Y kuadrat kurang 10X Y tambah 25 sama dengan 36. Kita sederhanakan, maka kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 10Y kurang 7 sama dengan 0. Berarti jawabnya A. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 1,7 dan jari-jari 5. Jadi rumusnya tadi sudah kita ingat, tinggal masukkan saja. Berarti X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita uraikan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 14Y tambah 49 sama dengan 25. Kita sederhanakan, kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 14Y tambah 25 sama dengan 0. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat persamaan lingkaran yang diameternya adalah hasil garis yang titik-titik ujungnya adalah min 3,4 dan 5,8. Jadi kita cari dulu pusatnya dan kita cari jari-jarinya. Cara mudah mencari pusatnya, jumlahkan aja absisnya baru dibagi 2. Lalu jumlahkan ordinatnya baru dibagi 2. Jadi kita dapatlah P sama dengan 1,6. Kita butuh jari-jari. Pertama kita cari dulu jarak antara kedua titik ini adalah 5 tambah 3 pangkat 2 tambah 8 kurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 80. Berarti jari-jarinya sama dengan setengah akar 80. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, yang ini. Maka kita dapat X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan setengah akar 80 kuadrat. Nah, jadi begitu dia cara untuk mendapatkannya. Kita uraikan, maka kita dapat X kuadrat kurang X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 12Y tambah 36 sama dengan 20. Kita pindahkan ke kiri sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 12Y tambah 17 sama dengan 0. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi persamaan lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0 melalui titik 4,2 dan 1,5. Titik pusat dan jari-jarinya berapa? Jadi untuk bisa mencari pusatnya dan jari-jarinya kita butuh berapa A berapa B. Caranya adalah substitusikan titik-titiknya sehingga kita dapat dua persamaan linear. Jadi kita masukkan 4,2 seperti ini, maka kita dapat 4A tambah 2B sama dengan minus 16. Kemudian kita masukkan lagi B, maka kita olah, kita dapat A tambah 5B sama dengan minus 22. Lalu kedua persamaan ini kita eliminasi, sehingga kita dapat B-nya sama dengan minus 4 dan A-nya sama dengan minus 2. Berarti kita dapat jawabnya, persamaannya adalah yang ini. Pusat lingkaran dapat kita cari min setengah A, min setengah B. Kita masukkan A-nya minus 2, B-nya minus 4, sehingga kita dapatkan pusatnya 1,2. Jari-jarinya tentu rumusnya ada. Cara mudahnya adalah kalau kita dapat pusatnya, masukkan aja, baru dapatnya 3. Berarti jawabnya adalah C.
Selanjutnya, jika persamaan sisi-sisi bujur sangkar ABCD adalah X tambah Y sama dengan 1, X tambah Y sama dengan 2, X kurang Y sama dengan 0, X kurang Y sama dengan 1, maka persamaan lingkarannya yang mana? Supaya lebih jelas, kita gambarkan dulu garis-garis ini. Nah, maka telah kita dapatkan pada garis lurus berarti dapat A, B, C, D. Titik A itu adalah 1,0 dan titik C 1,3. Jadi kita cari aja bahwa jaraknya itu adalah diameter. AC adalah diameter dan pusatnya adalah setengah AC. Seperti rumus yang kita sudah pakai tadi, berarti pusatnya 1,5. Dan tentunya jari-jarinya bisa dicari dengan menggunakan jarak antara dua buah titik. Maka kita dapatkan R-nya setengah. Sehingga tinggal masukkan aja ke persamaan ini yang kita sudah punya tadi. Berarti kita dapat X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang setengah kuadrat sama dengan setengah kuadrat. Kalau kita uraikan maka kita dapat X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang Y tambah 1/4 sama dengan 1/4. Kita sederhanakan sehingga kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya melalui titik 2,4 dibuat garis yang menyinggung lingkaran ini. Maka jarak titik 2,4 ke titik singgung tadi. Jadi caranya aja ini, misalkan aja ini K, berarti jaraknya adalah akar dari masukkan titik-titiknya ke persamaan ini. Sehingga kita dapat akar 20. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi persamaan lingkaran yang diameternya adalah garis yang melalui 6,8 dan min 2,2 adalah. Jadi caranya kita cari dulu pusatnya. Caranya tadi udah saya kasih tahu. Jumlahkan aja absisnya dibagi 2. Jumlahkan ordinatnya dibagi 2. Sehingga pusatnya udah kita dapat. Jari-jarinya jarak. Kita cari dulu jarak setengah dari jarak kedua lingkaran, kedua titik ini ya. Jadi kita dapat seperti ini. Pusatnya udah ada, jari-jarinya sudah ada. Kita pakai kebersamaan tadi. Sehingga kita peroleh X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan setengah akar 164 kuadrat. Kita uraikan maka kita dapat X kuadrat kurang 4X tambah 4 tambah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan, kalau setengah pangkat 2 1/4 akar 164 pangkat 2 164 berarti 164 dibagi 4 41. Kita sederhanakan, kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y kurang 28 sama dengan 0. Sehingga kita dapat jawabnya D. Oke. Kita lihat lagi diberikan polinomial Qx dan Fx sama dengan Ax pangkat 3 tambah A kurang Bx pangkat 2 tambah 2Bx tambah A. Jika Qx kali Fx dan Qx berturut-turut memberikan sisa minus 26 dan 1 apabila dibagi masing-masing X kurang 2. Dan Fx habis dibagi X kurang 1. Maka Fx dibagi X kuadrat tambah X memberikan sisa berapa? Nah, jadi kalau dibagi oleh X kurang 2, maka sisanya adalah minus 26 dan 1. Artinya apa? Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan kemari. Dan juga kemari. Sehingga kita dapatkan untuk X sama dengan 2, maka Q2 kali F2 sama dengan minus 26. Nah, lalu untuk X sama dengan 2 berarti Q2 sama dengan 1. Yang ini tadi berarti F2 sama dengan minus 26. Nah, karena Q2 tadi sama dengan 1, berarti F2 sama dengan minus 26. Oke.
Kalau F2 itu artinya X-nya diganti dengan 2. Sehingga kita dapatkan untuk untuk ini X sama dengan 1 dulu ya. Kita dapatkan ini habis dibagi, berarti F1 sama dengan 0. Kita dapat seperti ini, sehingga kita dapat 3A tambah B sama dengan 0. Ini kita selesaikan. Selanjutnya kita untuk X sama dengan 2 berarti F2 masukkan kemari, maka kita dapat seperti ini, sehingga kita dapat minus 26 tadi. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ini kemari, maka kita dapat A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 6. Oke, jadi A dan B-nya udah dapat, sehingga persamaan fx sama dengan min 2x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 12x kurang 2. Nah, sekarang kita lihat, kita misalkan sisa dari kalau dibagi x kuadrat tambah x sama dengan px tambah q. Nah, ini kita faktorkan dulu menjadi x kali x tambah 1. Dari sini x-nya 0 ya. Berarti F0 sama dengan, masukkan kemari, kalau F0 berarti minus 2 P kali 0 tambah Q sama dengan minus 2 yang ini. Berarti Q-nya minus 2. Kemudian kita harus cari P. F-1 itu sama dengan, masukkan kemari, berarti kita dapatkan minus P tambah Q. Nah, berarti min P tambah Q sama dengan minus 20. Ini hasilnya minus 20 ini. Karena tadi Q-nya sudah dapat dengan minus 2, berarti P-nya sama dengan 18. Berarti jawabnya adalah C. Terus kita lihat lagi, diketahui fx sama dengan x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 2. Gx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 2. Jika Gx dibagi X kurang A bersisa 1, maka Fx dibagi X kurang A bersisa berapa? Nah, jadi kalau begitu untuk X sama dengan A, karena ini tadi, maka GA. Sisanya katanya saya masukkan ke sini ya. Untuk X sama dengan A, nah ini kita bisa sederhanakan. Nah, A pangkat 3 tambah 2A pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0. Itu kita raih pada saat A-nya sama dengan min 1. Nah, berarti A-nya udah dapat. Nah, untuk A-nya sama dengan 1, kalau FA itu artinya A pangkat 4 tambah A pangkat 3 kurang 2. Karena A-nya sudah dapat min 1, tinggal masukkan aja kemari. Berarti kita dapat hasilnya adalah minus 2. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi, diketahui sisa pembagian fx sama dengan x pangkat 4 kurang a kuadrat x pangkat 3 tambah a kuadrat x kuadrat kurang 2a kurang 3 oleh x tambah 1 adalah a. Artinya apa? Kalau x-nya sama dengan min 1, maka hasilnya sama dengan a. Titik balik minimum grafik f. Berarti kita harus dapat dulu berapa a. Oke. Kalau x-nya sama dengan min 1, berarti kita dapat persamaan ini kita masukkan kemari ya. Berarti hasilnya tadi katanya sama dengan A. Nah, lalu kita sederhanakan, berarti 2A kuadrat kurang 3A kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ini. Sehingga kita dapat, karena di sini dibatasi A besar 0, berarti yang kita ambil dari sini A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, maka fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 7. A-nya tadi masukkan kemari. Kita tahu bahwa titik balik itu kita peroleh pada saat turunan pertama sama dengan 0. Nah, jadi kita bagi 4 dulu supaya lebih sederhana. Lalu kita faktorkan. Sesudah kita faktorkan, maka kita dapat seperti ini. Kita faktorkan lagi ini. Jadi dari sini kita dapat X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, supaya lebih cepat kita cari aja turunan keduanya. Turunan keduanya berarti 12X kuadrat ini diturunkan sekali lagi. Kurang 24X tambah 8.
Kalau untuk X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan turunan keduanya masukkan kemari 8. Ini lebih besar dari 0. Kita tahu, sudah pernah kita pelajari bahwa jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka di situ terjadi nilai minimum. Jadi nilai minimum itu kita peroleh pada saat X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita tinggal masukkan aja kemari. Berarti hasilnya minus 7. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi, fx sama dengan x pangkat 3 kurang A kurang B, x pangkat 2 kurang X tambah B tambah 1. Habis dibagi X kurang 1. Jika kurva Y sama dengan fx, jadi maksudnya yang ini, bersinggungan dengan X tambah Y sama dengan min 1 di titik 2, min 3. Maka nilai A sama dengan berapa? Artinya apa? Artinya garis ini bersinggungan dengan ini di titik 2, min 3. Berarti fungsi ini melalui 2, min 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ini tadi habis dibagi min 1, berarti sisanya 0. Nah, kita selesaikan ini, kita masukkan X sama dengan 1 kemari, kita dapatkan persamaan min A tambah 2B sama dengan min 1. Nah, dia juga melalui 2, min 3. Berarti udah tinggal masukkan aja. Sehingga kita peroleh sederhanakan minus 4A tambah 5B sama dengan minus 10. Ini kedua persamaan dieliminasi aja. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 5. Maka persamaan ini yang ditanyakan tadi berapakah A ya. Jadi A-nya udah kita dapat, berarti jawabnya E. Kemudian jika Px adalah polinomial berderajat 3 dengan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 4, dan P4 sama dengan 6. Maka salah satu faktor dari Px tambah 2 adalah, jadi misalkan aja persamaan polinomial itu adalah Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah Cx tambah D. Nah, maka artinya ini apa? Kalau X-nya diganti dengan 1, hasilnya 2 kan? Sehingga kita dapat 4 persamaan dalam bentuk variabel ABCD. Untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 3, untuk X sama dengan 4. Nah, kalau ini 2 dan 1 dieliminasi atau dikurangkan, berarti kita dapat ini. Kalau 3 dengan 2 dikurangkan, maka kita dapat. Tujuan kita menghilangkan D. Kalau 4 dengan 3 dikurangkan, dapat persamaan. Jadi ini tadi persamaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti ini kelima, keenam, ketujuh. Jadi kalau ke-8 dengan ke-7 kita ambil ini hasilnya. Lalu 9 dengan 8 ini. Nah, berarti kedua variabel ini tinggal eliminasi aja. Atau 10 kurang 9, maksudnya ini kurang ini. Kita dapat A-nya sama dengan 1/6. Kalau A-nya 1/6 kan bisa dapat B, bisa dapat B ya. Kalau udah dapat B, masukkan ke salah satu persamaan ini, maka dapat C. Dan D-nya dapat juga. Sehingga Px persamaan ini, karena D-nya 0, berarti 1/6 X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 17/6X. Nah, kalau Px tambah 2 itu artinya X-nya diganti dengan X tambah 2. Nah, tentunya ini bisa difaktorkan, kita keluarkan X tambah 2 ya. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya E. Kemudian kita lanjutkan lagi, jika X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 tambah B kurang 10 X pangkat 2 tambah 15X kurang 6 sama dengan Fx kali X kurang 1. Dengan Fx habis dibagi X kurang 1, maka nilai B sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang berarti yang ini habis juga dibagi X kurang 1, kan itu artinya itu. Berarti untuk X-nya sama dengan 1, kita dapat, kita masukkan kemari,
maka kita dapat hasilnya itu adalah ini. Nah, kalau begitu kita dapat A tambah B sama dengan 0, maka minus B sama dengan A. Nah, sekarang kalau sudah dapat seperti itu dengan menggunakan aturan Horner, yang ini kita kita faktorkan dengan cara ambil koefisien dari polinomialnya, kita olah. Kalian sudah pernah saya ajari tentang ini, ya. Maka kita dapat fx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah a tambah 1 x kuadrat. Yang ini ya koefisiennya ini ya. Ini juga koefisiennya, yang ini sama yang ini ya. Nah, berarti kita dapat adalah bahwa F1 sama dengan tadi, masukkan kemari, karena katanya habis dibagi, sehingga kita dapat persamaannya itu adalah 3 tambah 2B kurang 1. Nah, karena kita sudah dapat di sini min B sama dengan A, maka atau A sama dengan min B, ya kita ganti, berarti kita dapat B-nya sama dengan min 1. Ya. Oke, berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi, bila Gx dibagi X kurang 1 dan X tambah 1, sisanya 3 dan 2. Tetapi bila Hx dibagi X kurang 1 dan X tambah 1, bersisa 1 dan 2. Jika Fx sama dengan Gx per Hx dan bila Fx dibagi X kuadrat kurang 1, bersisa berapa? Jadi, apa artinya ini? Artinya adalah kalau dari sini G1 sama dengan 3, kemudian kalau G-1 itu sama dengan 2. Kemudian kalau H1 itu artinya sama dengan 1, lalu H-1 itu sama dengan 2. Lalu Fx sama dengan ya Fx per Gx. Jadi dibagi oleh ini. Faktorkan aja dulu. Maka kita dapat X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Misalkan aja sisanya Px tambah Q. Maka kita masukkan untuk X sama dengan 1, kita dapatkan, masukkan kemari. Ya, itu udah dapat tadi di sini. Berarti tambah Q sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 1, min 1, maka kita dapat ini. Kalau kita jumlahkan berarti 2Q sama dengan 4, Q sama dengan 2. Masukkan kemari berarti P-nya 1. Berarti jawabnya adalah X tambah 2. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, jika X1, X2, X3, X4 adalah akar-akar dari X pangkat 4 kurang 3X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Dengan catatan bahwa X1 lebih kecil sama dengan X2, lebih kecil dari X3, lebih kecil dari X4. Yang ditanyakan X1 kuadrat tambah X1, X2 tambah X4 kuadrat. Berarti kita harus tahu berapa X1, berapa X2, berapa X3. Nah, bagaimana caranya? Maka kita lihat ini tadi sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, kita faktorkan dulu ini. Kita sederhanakan. Kemudian dari sini dapat kita peroleh bahwa X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, hasilnya sama dengan 0. Kita ambil sesuai dengan aturan Horner kita pakai ya. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah kalian pernah saya jelaskan. Sehingga persamaan ini bisa dirubah menjadi X kali X tambah 1 kali X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Nah, yang ini kan bisa difaktorkan. Nah, berarti menjadi X kali X tambah 1 kali X tambah 1 kali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti X1 sama dengan X2 dari sini ini berarti sama dengan min 1. Berarti X3 sama dengan 0 dari sini. Kemudian X4 sama dengan 2 dari sini. Sehingga tinggal masukkan aja ke rumusnya, kita dapat hasilnya adalah 5. Berarti jawabnya adalah B. Oke, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara.
betul-betul bahwa matematika itu adalah persoalan yang mudah, asalkan kita mau berlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.